Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi terkait topik training TCP/IP. Nah, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Samput Bagus Sastrawan, NIM 19101052. Nah, baik, di sini materinya itu di topik training TCP/IP itu, yang pertama itu ada OSI layer, kedua itu ada packet header, ketiga ada MAC address, keempat ada IP address dan subnetting, kelima ada IP protokol, keenam ada basic networking, DNS, dan gateway. Nah, di sini pertama itu ada pengertian OSI layer. OSI layer di sini adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar itu TCP/IP. Nah, di sini ada 7 OSI layer. Nah, di sini yang pertama itu ada application. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Contohnya itu mengirim surat. Program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Nah, disinilah aplikasi layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Nah, kedua itu ada presentation. Presentation ini adalah bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan untuk program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Contoh formatnya ada SSL, SSA, IMAP, PTP, MPEG, dan JPEG. Yang ketiga ada session. Session ini adalah durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi, disebut sesi atau sesi. Aplikasi bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data dapat berjalan dengan baik. Nah, contohnya ada IPS, Socket, dan WITSOC. Keempat itu ada transport. Transport sendiri ada transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat. Mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersebut disampaikan dengan baik. Contohnya di sini ada TCP dan UDP. Kelima itu ada network. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Contohnya ada IP, ICMP, IPSEC, dan IGMP. Nah, itu ada data link. Data link jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan. Data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Contohnya ada Ethernet, PPP, switch, dan bridge. Ketujuh ada physical. Nah, lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer ini itu bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang memiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Nah, contohnya sini ada coax, fiber, wireless, hub, dan repeater. Nah, selanjutnya kedua itu ada packet header. Packet header di sini adalah sebuah data yang berisi data-data yang berfungsi sebagai media transmission saat mau mengirim sebuah file berkas yang nanti akan diolah di paket header tersebut. Nah, ketiga itu ada MAC address. MAC address adalah identitas yang membantu sistem jaringan yang mengenali penggunanya, kemudian membentuk komunikasi pertukaran data dengan lebih efektif. Fungsi MAC address di sini adalah untuk mengetahui identitas perangkat yang sedang digunakan. Yang keempat itu ada IP address dan subnetting. Jadi IP address adalah identitas untuk sebuah komputer dalam suatu jaringan. IP address ini berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat yang kita gunakan. Subnetting adalah supaya atau proses yang memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Selanjutnya kelima itu ada IP protokol. Internet protokol IP adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan data di jaringan komputer termasuk di internet. Protokol ini memungkinkan pengiriman data yang efisien antara perangkat yang terhubung ke jaringan termasuk perangkat yang terletak di lokasi yang berbeda di seluruh dunia. Di sini ada
fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengiriman dan penerimaan dalam komunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan akurat dan lancar. Nah, yang keenam itu ada basic networking, that's the gateway. Data server di sini merupakan sebuah database besar yang berfungsi menyimpan semua IP address yang digunakan untuk hostname. Database besar tersebut memuat banyak keterangan tentang IP address, jadi saat Anda mengunjungi website tertentu. Gateway di sini adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet bisa sebaliknya. IP gateway diibaratkan sebagai pintu keluar masuk atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dan dengan internet. Nah, yang terakhir itu ada jaringan dasar basic networking itu bagi-bagiannya ada internet, VLAN, subnet dan ARP, DHCP, IP dan TCP, UDP dan ICMP. Nah, baik, sekian materi penjelasan dari tentang topik training TCP dan IP. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih.